untuk mengurangi peredaran lingkungan dengan programnya Pak Bupati, sumur pantai. Bagaimana Wonogiri itu untuk meningkatkan kesejahteraan dengan di BHCAT itu kita bisa membangun sumur pantai ini terutama berkaitan dengan ketahanan pangan. Sumur pantai ini menjadi salah satu solusi alternatif untuk kecukupan irigasi. Harapannya dengan begitu ekonomi akan bergerak. Ekonomi bergerak, kampanye gembur rokok ilegal secara tidak langsung kami turut serta di sana. Jadi koordinasi kami dengan teman-teman di Pemda ini sudah sejak awal, dari perencanaan kegiatan, kemudian pelaksanaannya, bahkan nanti sampai ke evaluasinya. Siap. Sehingga kita bisa sama-sama menilai program mana yang bisa dipertahankan, mana yang bisa ditambah, dikurangi. Apalagi kalau tantangannya tadi kan nilainya turun. Nah, ini tantangan bersama. Bagaimana kita bisa lebih kreatif lagi memilah program-program mana yang bisa dilanjutkan, ya berkelanjutan. Halo Sobat Expos Indonesia, selamat datang di podcast Gempur Rokok Ilegal, persembahan dari pemerintah Kabupaten Wonogiri beserta Bea Cukai Surakarta. Kali ini bersama dengan saya Senja Kurnia dan hari ini kita akan bahas satu tema penting terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam program DBHCHT 2025 yang akan kita kaitkan dengan implementasi visi dan misi Bupati Wonogiri 2025-2030. Dan di studio Expos Indonesia kali ini sudah ada 4 narasumber yang akan saya perkenalkan hari ini. Yang pertama adalah Bapak Bupati Wonogiri, Bapak Setio Soekarno. Selamat siang. Selamat siang. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, selamat datang tentunya di Solpos Media Group yang hari ini. Baik, kemudian juga kita akan bersama dengan Kabag Perekonomian dan SDA Kabupaten Wonogiri, Bapak Aris Widodo SE MSI. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang. Sehat juga ya Bapak? Alhamdulillah. Oke, kemudian juga ada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Bapak Baroto Eko Pujanto SPMSI. Pak Baroto, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, dan tidak lupa juga Sobat Expos, kita akan bersama dengan Kasih Pelayanan Kepabeanan Cukai Kantor Bea Cukai Surakarta, Bapak Turanto Sihwardoyo. Pak Turanto, selamat siang. Selamat siang. Iya. Oke, kita akan ke Bapak Bupati terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita membicarakan seputar DBHCHT 2025, kemudian seperti apa arah kebijakannya dari pemerintah Kabupaten Wonogiri dan program-program yang juga sedang disiapkan nih. Pak Setio ya. Baik, ini kita akan ngomongin dulu di pembukaan seputar DBHCHT, kemudian juga peran pentingnya. Seperti apa bagi Kabupaten Wonogiri? Silakan Bapak. DBHCHT Mbak Senja ini memang kami rasakan satu dana yang sangat bermanfaat untuk Kabupaten Wonogiri. Di dalam kami mewujudkan visi misi ini juga terbantu sekali dengan dana DBHCHT, terutama di sektor pertanian. Kami punya visi bagaimana Wonogiri itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan di BHCAT itu kita bisa membangun sumur pantai ini terutama berkaitan dengan ketahanan pangan, di samping itu juga di bidang kesehatan, juga termasuk di bidang ketenaga kerjaan, karena kami juga mengalokasikan untuk BPJS ketenaga kerjaan untuk teman-teman yang bukan penerima upah, termasuk di dalamnya juga kita di bidang kesehatan, termasuk infrastruktur yang lainnya. Jadi inilah tentunya kami betul-betul merasakan dana DBHCHT yang sebesar 26 miliar di tahun 2025 ini manfaatnya kami rasakan betul sekali lagi dalam rangka kita untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonogiri. Begitu Mbak Sinja. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini fungsinya banyak dan di banyak sektor begitu Pak, untuk kesejahteraan dari Kabupaten Wonogiri ini Sobat Expos. Oke. Nah, ini kalau kita ke arah kebijakan nih Pak dari Pemkab Wonogiri ini seputar DBHCHT 2025 seperti apa? Arah kebijakan berkaitan dengan sektor ketahanan pangan. Itu bisa kita pakai untuk sumur pantai, kemudian ada jalan usaha tani, kemudian juga ada irigasi perpompaan. Ini pada sektor pertanian termasuk untuk pupuk. Kemudian di sektor ketenaga kerjaan, yaitu tadi untuk bisa memberikan BPJS ketenaga kerjaan, termasuk di sana ada
bantuan langsung tunai untuk peningkatan kualitas tembakau, kemudian di bidang kesehatan. Maka ketika berbicara pada kebijakan pemerintah Kabupaten Wonogiri, maka sektor-sektor ini seperti pendidikan, kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar, ini juga bisa kita biayai dari dana DPHCHT, termasuk utamanya memang kami optimalkan di sektor pertanian, Mbak, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani ini, sehingga kita harapkan karena kita di 70% penduduk kami ini dari mata pencarian petani, maka harapan kita dengan peningkatan infrastruktur di pertanian akan bisa memberikan kesejahteraan kepada saudara-saudara kami di sektor pertanian. Oke, ini sudah bisa kita lihat manfaatnya untuk di tahun ini, dan ini juga ada kaitannya tentunya dengan visi misi nih dari kepemimpinan dari Pak Setio Soekarno sendiri 5 tahun ke depan ya Pak, seperti apa? Kami mengusung visi bagaimana Wonogiri yang berdaya saing, Wonogiri yang maju, sejahtera, berkelanjutan. Maka berkaitan dengan visi tersebut, maka dengan misi kami yaitu untuk memberikan peningkatan ekonomi baru dan sebagainya ini, maka bisa menciptakan ekonomi baru ini, harapan kita memberikan kesejahteraan pada masyarakat ini. Nanti umpama kita buat sumur pantai, kemudian di situ bisa untuk horti. Sementara MBG di Kabupaten Wonogiri itu sasarannya ada 181.500. Nah, nanti kalau sumur pantai ini bisa dioperasionalkan, maka peningkatan fungsi lahan di situ terjadi. Masyarakat bisa menanam sayuran untuk supporting, untuk MBG. Ini kami yakin masyarakat kami akan mengalami peningkatan pendapatan, dan mudah-mudahan kalau saat ini kami angka kemiskinannya bisa di 1 digit, akan juga tertekan terus menjadi turun, karena program kami salah satunya peningkatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Begitu, Mbak Sinja. Erat kaitannya dengan pemanfaatan DPHCHT dan juga implementasi visi dan misi dari kepemimpinan Bupati Wonogiri untuk 5 tahun ke depan ya Pak Setio ya. Baik, nah ini karena judul podcast kita kan Gempur Rokok Ilegal. Ini sudah sama-sama kita suarakan, kita kampanyekan begitu tentunya, dan kami yakin juga dari rekan-rekan pemerintah Kabupaten Wonogiri ini punya langkah konkret dan juga strategi-strategi untuk sama-sama kita memberantas rokok ilegal nih Pak Setio. Ya, ini kita lakukan dengan pemasangan iklan di tempat-tempat strategis, di billboard besar pun kami selalu bagaimana untuk memberantas rokok ilegal, karena daerah kami kan juga daerah rawan peredaran rokok ilegal. Jujur aja, karena daerah perbatasan begitu, maka kami juga selalu menghimbau setiap kesempatan kepada perangkat-perangkat daerah kami, masyarakat kami untuk melawan rokok ilegal ini, karena apapun yang namanya pajak itu menjadi penopang utama bagaimana kita untuk menggerakkan pemerintahan ini. Kalau kita berbicara tentang kemampuan fiskal Kabupaten Wonogiri itu, pendapatan asli daerah hanya sekitar 11,5% dari APBD kami. Maka kami tetap masih tergantung pada dana transfer dari pusat, dan kami paham betul bahwa dana dari pusat itu sektor utamanya ada dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, begitu. Baik, nah dari masyarakat untuk masyarakat ya. Ya. Oke, nah ini kan kalau kita bahas ya, teman-teman Bea Cukai juga sudah sangat sering menyuarakan, bahkan setiap kali ya, ini seputar gempur rokok ilegal. Tentunya kan tidak hanya tugas dari teman-teman pemerintahan, kemudian Bea Cukai ataupun Diskominfo dan juga Satpol PP. Apakah ada semacam kolaborasi begitu dengan masyarakat supaya terlibat gitu untuk sama-sama memerangi rokok ilegal nih Pak Setio? Ya, kami setiap saat maka mendorong kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif agar timbul suatu kesadaran. Kita edukasi bahwa sumber pembiayaan dari pemerintah itu adalah utamanya dari pajak. Betul. Berapa persen dari pajak. Maka kalau kita tidak mau membayar pajak, ya kita tentunya juga tidak akan bisa menikmati, pemerintah tidak bisa hadir sepenuhnya di situ, karena masyarakat juga tidak sadar akan membayar pajak. Maka kembali lagi saya tentunya menekankan kepada masyarakat kami di Wonogiri khususnya, memang ayo bareng-bareng kita gempur rokok ilegal, karena rokok ilegal ini juga akan membuat penerimaan negara turun yang
tentunya kita akan merasakan turun juga ketika penerimaan dari pajak ini berkurang, begitu. Oke, baik. Itu juga sudah dijelaskan oleh Bapak Bupati Wonogiri nih ya. Dan di 2025 tentunya ada banyak inovasi nih dari Pemkab Wonogiri, Pak Setio, seputar DBHCHT. Banyak. Jadi ya ini kan program kami yang pertama, Mbak Senja. Jadi DBHCHT yang kita lakukan di tahun 2025 ini adalah pembangunan sumur pantai. Berarti 105 sumur pantai ini harapan kami ini kita berikan pada wilayah-wilayah penghasil tembakau, karena esensi dari DBHCHT ini kan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas tembakau itu sendiri. Sehingga dengan adanya sumur pantai, biaya produksi daripada teman-teman petani akan turun. Karena apa? Dengan adanya sumur pantai mereka tidak perlu membeli air itu dari tangki yang dijual. Ini bisa ambil sendiri dari air tanah. Kemudian ini kalau setiap petani itu satu masa panen itu butuh 6 tangki, berarti ada 900.000. Ada 4.000 petani, berarti kan 900.000 kali 4.000. Berapa ini yang kita dapatkan istilahnya efisiensi dari itu. Inilah inovasi yang ingin kami kembangkan. Kenapa DBHCHT salah satunya kita pergunakan untuk sumur pantai di Kabupaten Wonogiri. Dalam rangka sekali lagi untuk menekan biaya produksi rekan-rekan petani agar petani bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Gitu. Oke, jadi ini memang ada multiplier effect di sana dari kebijakan yang diambil pemanfaatan dengan DBHCHT di tahun pertama ini ya Pak ya, langsung ya. Baik. Pak Setio, kita geser dulu ke Pak Kabak Perekonomian dan SDM Pak Aris. Nah ini seputar DBHCHT. Ini ya Pak, bagian ya perekonomian ya. Jelas, tadi juga sudah dijelaskan pemanfaatannya ada di banyak sektor, ada ketenaga kerjaan, pertanian, kemudian juga di kesejahteraan masyarakat juga gitu. Nah ini seberapa penting nih Pak nih DBHCHT nih bagi perekonomian di Kabupaten Wonogiri? Pak Aris, silakan Bapak. DBHCHT kan dana yang dari pusat untuk daerah. Betul. Dalam rangka menyejahterakan masyarakat kan ini ya gitu. Nah, dengan program ini kan di sana ada kegiatan-kegiatan yang di program pemerintah daerah, di sana ada bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana penegakan hukum, bagaimana kesehatan dalam rangka menghidupkan UMKM di Kabupaten Wonogiri kan gitu. Sehingga melalui DBHCHT pemerintah bisa memanfaatkan cukai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Gitu. Oke, jadi keseluruhannya adalah untuk masyarakat Wonogiri kembali ya. Nah ini tentunya dari Pemkab Wonogiri punya strategi begitu Pak untuk bagaimana melaksanakan program DBHCHT di tahun 2025 ini. Ya, strategi kami adalah memastikan program DBHCHT itu desa sasaran tidak kan, dalam arti bagaimana kita bersalaku koordinasi dengan stakeholder di pusat, bagaimana memastikan penggunaan dana DBHCHT sesuai dengan kaidah-kaidah aturan yang sudah ditetapkan, bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan. Kami hanya untuk memastikan itu sehingga strategi kami itu, Mbak. Baik. Nah ini kan masih 5 tahun ya Pak ya, dan di tahun pertama ini sudah langsung gas ya, ada pemanfaatan sumur pantai, tadi sudah dijelaskan juga pemanfaatannya ke depannya ini akan ada efek-efek baik ya untuk menekan biaya dari pertanian dan lain sebagainya begitu. Kalau kita kembali lagi ke rokok ilegal nih, karena ini jadi satu hal yang juga menjadi musuh bersama, sama-sama kita gempur dan basmi begitu ya. Ini kalau bahas seputar rokok ilegal kan bukan hanya di Wonogiri saja, bahkan ini menjadi permasalahan nasional seperti itu. Seperti apa nih Wonogiri supaya menekan angka peredaran rokok ilegal nih, Pak Aris, silakan. Kita berselalu koordinasi dengan Bea Cukai, dengan masyarakat di Kabupaten Wonogiri dan penegak hukum lainnya dalam rangka jangan sampai rokok ilegal berkembang di Wonogiri. Sehingga pendapatan yang akan hilang karena banyak beredar rokok ilegal, kita sudah selalu berkoordinasi dengan teman-teman BC dari Satpol, bagaimana meyakinkan masyarakat pentingnya kita beli rokok yang legal itu bagaimana dampak kepada masyarakat gitu.
Baik. Nah, ini kalau Pak Aris sendiri nih melihat peran masyarakat seperti apa begitu dalam sama-sama mendukung program-program dari Pemkab Wonogiri nih Pak? Ya, pendukung ada kaitan dengan yang jelas sekarang apa yang disampaikan beliau Pak Bupati tadi sangat bermanfaat di DPAJ adalah dengan sumber pantainya kan itu. Saya kira masyarakat dengan apa yang disampaikan beliau Pak Bupati sangat mendukung sekali sehingga bagaimana rokok ilegal itu dia bisa menekan dengan kebijakan beliau tadi otomatis masyarakat akan tergugah. Jangan sampai rokok ilegal beredar di Wonogiri. Paling tidak kalau tidak bisa menekan lah sehingga pendapatan negara akan meningkat dan rokok ilegal akan berkurang kan gitu. Baik. Nah ini juga perlu dipahami ya oleh Sobat Espos dan juga masyarakat Wonogiri begitu. Jadi keuntungan membeli rokok legal ini ya itu memang di banyak hal begitu, bukan hanya dari segi legal hukumnya saja, tetapi juga bagaimana pajaknya kembali lagi dimanfaatkan juga untuk masyarakat kembali begitu. Baik, terima kasih Pak Aris. Kita akan nah ini ada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Sobat Espos, Bapak Baroto Eko Pujanto, SPMSI. Siang Bapak. Selamat siang Mbak Senja. Oke, nah ini kan tadi kan dibahas terus ya Pak ya, pertanian menjadi salah satu sektor yang juga memanfaatkan gitu untuk program dan juga seperti apa DBHCHT di tahun 2025 ini. Di tahun 2025 seperti apa nih Pak? DBHCHT ini kan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Betul. Dana yang dibagikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, termasuk Wonogiri. Sasaran utamanya adalah untuk kesehatan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam kerangka itu, Dinas Pertanian ini terlibat menjadi salah satu fokus dari tujuan DBHCHT, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal. Dan ini sejalan dengan Pak Bupati, bahwa pembangunan ini harus dimulai dari wilayah, tidak hanya merupakan satu jargon, tapi ini merupakan strategi pengembangan ekonomi wilayah pedesaan. Baik. Kemudian, nah ini nih, tadi juga kita mendengarkan penjelasan dari Pak Bupati terkait dengan yang sudah dilakukan di tahun ini, ada pembangunan sumur pantai di sana, dan ini mungkin bisa cerita dulu latar belakang akhirnya 2025 menjalankan program tersebut nih Pak Baroto, silakan. Jadi gini Mbak, Wonogiri ini kan kita kenal sebagai wilayah yang kaya potensi. Betul. Tetapi di sisi lain kami punya keterbatasan. Kami keterbatasan terhadap air untuk irigasi. Nah, oleh karena itu sumur pantai ini menjadi salah satu solusi alternatif untuk kecukupan irigasi, terutama di wilayah-wilayah yang kekeringan di musim kemarau. Nah, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pertanian ini menginisiasi pembangunan sumur pantai di beberapa wilayah di Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaannya kita lakukan dengan tepat sasaran, transparan, dan melibatkan poktan-gapoktan yang ada di wilayah. Jadi nanti seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, harapannya adalah sumur pantai ini bisa mendukung usaha pertanian, tidak hanya di tanaman pangan, tapi juga di tanaman horti, di tanaman perkebunan, sehingga pertanian ini bisa terus berkelanjutan. Oke, dimulai dari pembangunan tersebut di tahun ini. Dimulai dari pembangunan sumur pantai, penyediaan irigasi yang utama itu, Pak. Karena ini menjadi syarat utama bagaimana kita bisa berusaha tani, itu adalah syarat mutlaknya harus ada air. Harus ada air. Baik. Kemudian, nah ini sudah menuju akhir tahun 2025. Sejauh ini program dari pembangunan sumur pantai sendiri seperti apa nih, Pak Baroto? Ini sudah berjalan programnya. Masyarakat senang menerima kegiatan ini dan beberapa titik sudah menghasilkan. Sebenarnya nanti di akhir tahun dari 105 titik yang kita rencanakan tidak jauh dari itu. Kita akan mendapatkan sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani. Karena sekali lagi air ini menjadi satu hal yang begitu berharga di Wonogiri,
begitu berharga bagi petani. Ada air, ada kehidupan. Kira-kira begitu. Baik-baik, itu yang menjadi latar belakang cerita begitu. Kenapa akhirnya yang pertama dilakukan di 2025 ini dari DBHCHT adalah untuk pembangunan sumur pantek untuk irigasi dan mendukung potensi yang besar di Wonogiri itu terkait dengan pertanian. Baik-baik. Mbak Cinca, jadi selain sumur pantek itu DBHCHT juga kita pakai untuk beri alsintan, Mbak. Jadi alat mesin pertanian. Alat mesin pertanian. Ini jadi Pak Baroto juga beli hand traktor, kemudian beli kultivator. Ini sekali lagi utama kita bagaimana ini bisa mendukung teman-teman petani prosesnya bertani menjadi dengan mekanisasi, kosnya, biaya produksinya lebih mudah. Harapan kami sekali lagi ketika biaya produksinya itu lebih rendah bisa ditekan, hasilnya bisa lebih baik. Jadi tidak hanya sumur pantek, di pertanian ada jalan usaha tani, kemudian juga untuk mesin ini tadi alsintan ini. Alsintan, baik-baik. Jadi memang jadi salah satu potensi yang besar, akhirnya jadi fokus di situ untuk nanti seperti apa ke depannya begitu. Oke. Nah ini untuk 2026 sendiri nih Pak, ini kita kan juga berharap dana tersebut lebih merata lagi untuk pemanfaatannya di Kabupaten Wonogiri. Mungkin sudah ada rencana-rencana atau program-program yang sedang dimatangkan begitu Bapak? Ya, apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2025 ini akan kita lanjutkan di 2020. Sayangnya satu, Mbak. Apa nih Pak? Dananya turun. Waduh. Ini di-spill nih sama Bapak. Nanti biar Pak Turanto yang kediko, karena kemarin di tahun hari ini 2025 kami mendapatkan alokasi 26 miliar, nanti di 2020 namanya 13 miliar, itu turunnya separuh, Mbak. Jadi ya mungkin jangkauannya dari dana DBHCHT tentunya juga 50% dari 2025 kan begitu. Ini sayangnya kan begitu Mbak Senja. Ini disampaikan di depan langsung ya Pak. Baik. Kemudian kalau kita ke Pak Baroto kemarin nih, kalau kita kaitkan dengan pertanian dan sama-sama tadi, satu sisi kita manfaatkan sebaik mungkin untuk banyak sektor, begitu sisi lain juga tetap harus sama-sama membasmi dan juga gempur rokok ilegal nih. Seperti apa nih Pak Baroto? Jadi begini Mbak, salah satu program prioritas Pak Bupati kan bidang pertanian. Betul. Lebih tajam lagi pembangunan sumur pantai. Tadi sudah diuraikan, sumur pantai ini akan menyediakan air, akan mengurangi kos. Harapannya dengan begitu ekonomi akan bergerak. Ketika ekonomi sudah bergerak, maka masyarakat itu akan lebih fokus kepada usaha-usaha yang legal dan bermanfaat. Sehingga dengan begitu bisa menutup ruang-ruang potensi ekonomi gelap seperti produksi dan peredaran rokok ilegal. Nah, karena masyarakat sudah semakin mapan dengan ekonominya, masyarakat bergerak bersama pemerintah memfasilitasi seluruh kebutuhan baik dari infrastruktur, alat mesin pertanian, pupuk, harga, semuanya sudah didekati, maka tidak ada hal yang lain yang dipikirkan petani kecuali berusaha dengan lebih baik. Betul. Berusaha dengan lebih baik, ekonomi mapan, fokus, tidak ada ruang untuk berpikir yang gelap-gelap lagi. Nah ini salah satu bentuk memerangi gempur rokok ilegal secara tidak langsung. Kira-kira begitu Mbak Senja. Oke, jadi ada kesinambungan di sana. Betul. Yang otomatis nanti akan membawa perubahan dari kebijakan tersebut begitu ya Pak. Oke, nah ini kan sumur pantai sudah mulai dari 2025, walaupun 2026 dananya turun ya Pak ya. Tapi kan jelas pemanfaatannya ini akan lebih terasa karena sudah dimulai di tahun ini ketika masih 26 miliar nih. Seperti apa Pak Setio 2026 memandangnya pertanian di Wonogiri? Jadi berkaitan dengan sumur pantai ini kami punya target 1000 sumur pantai, Pak. 1000. Jadi dalam 2000 kami di RPJMD kami tahun 2025-2029 itu kami ingin membangun 1000 sumur pantai dan tentunya ini tidak bisa kami lakukan sekaligus dalam 1 tahun anggaran. Maka ini kita lakukan secara multi-years. Kalau tahun ini 2025 kami membangun 250, 2026 250, ya tentunya ini nanti akan kita lanjutkan. Dan DBHC di tahun 2026 nanti mungkin programnya juga tidak akan jauh berbeda, tetapi daya jangkaunya
menjadi lebih kecil, Mbak, karena dananya turun 50%, seperti mungkin di BLT, di BHJAT ada, tetapi mungkin tidak sebanyak 1.306, mungkin berapa kan begitu. Kemudian kemarin untuk jam BPJS tenaga kerja itu kita bisa 2.000 lebih, mungkin berkurang misalnya, karena termasuk yang kita cover dari sumber pantai, mungkin nanti jumlahnya juga berturun, di kesehatan nanti juga berkurang, karena ini tetap akan kita sesuaikan dari anggaran yang ada. Tetapi prinsipnya bahwa hal-hal yang memang harus dilakukan seperti yang disampaikan Pak Aris tadi, secara di situ kan ada ketentuannya bahwa DBHJAT digunakan untuk bla 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 bla, ini tetap akan kita lakukan. Hanya tentunya sekali lagi menyesuaikan dengan anggaran yang ada gitu. Ini bagiannya Pak Aris nih ya, yang mengatur nih. Iya. 2026 2 bulan lagi dan sudah terlihat nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian di sana nih. Seperti apa nih Pak Aris nih? Ini saya menambah apa yang diingatkan Pak Bupati. Sebenarnya kan anggaran di DBJAT tahun 2025 ini kan ada 26 miliar 500 sekian. Tapi ada silva 1 miliar sekian, sehingga totalnya itu di angka 27 sekianan gitu. Terus anggaran di tahun 2026 nanti di angka 14 miliar. Kemarin kami sudah des dengan provinsi, alokasi kami 14 ya Pak. Kami sudah saya pondok-pondok sesuai dengan petunjuk provinsi, sesuai dengan PMK. Nanti yang lebih besar nanti di kesehatan masyarakat, di pertanian dan di kesehatan. Intinya kan sebenarnya kan rohnya di BHJAT kan di kesehatan kan gitu. Sehingga di angka yang besar itu di pertanian dalam rangka kesinambungan program Pak Bupati kan gitu. Kalau di kesehatan itu untuk BPJS Kesehatan dan sedikit untuk rumah sakit di Purwantoro Bapak, kan gitu. Tapi untuk gembur rokok ilegal ya penegakan hukum kami turun karena kebijakan pemerintah daerah sehingga kami turunkan kan gitu, karena kebijakan kan gitu. Kalau nanti mungkin ada kebijakan lain, mungkin kan kita naikkan karena dalam rangka penegakan hukum untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Lah dari apa yang kami sampaikan tadi untuk mengurangi rokok ilegal itu dengan programnya Pak Bupati, sumur pantai, jalan produksi, Al-Sintan, kan gitu. Dengan kebijakan dulu saya yakin masyarakat Wonogiri itu tak paham betul. Ternyata saya beli rokok legal itu kembali saya ke saya kan gitu, sehingga petani orang masyarakatnya kan berpikir ulang. Oh ternyata dampaknya seperti itu kan, karena yang tahun kemarin sosialisasi ya sangat masif kemarin tahun 2002 tuh ya Pak, 25 kecamatan gitu, Pak Bupati raus sendiri kan gitu untuk lihat langsung ya Pak ya. Sosialisasi tatap muka kan gitu. Untuk tahun 2026 karena keterbatasan waktu kami fokuskan di pertanian dalam rangka menentukan visi misi Pak Bupati. Baik, jadi memang ada penyesuaian dan breakdown mana yang menjadi prioritas begitu ya untuk skala berprestasi. Baik, terima kasih. Pak ini kayak jadi kita ini ya Pak rapat anggaran ya. Oke, kita geser ke perwakilan dari Bea Cukai dulu nih. Kali ini ada Kasih Pelayanan Kepabeanan Cukai Kantor Bea Cukai Surakarta Bapak Turanto Sihwardoyo. Oke Bapak, ini sudah jelas ya kita bahas ya Pak ya. Tadi sudah di-spill juga sama Pak Bupati begitu. Nah ini kalau langkah strategi pengelolaan DBHJAT di 2025 dari Bea Cukai Surakarta sendiri seperti apa nih Pak? Oke, maturan Mbak Senja, Bapak sekalian. Memang kalau kita lihat sebenarnya kan DBHJAT ini kan turunnya ke pemerintah daerah ya, bukan ke Bea Cukai. Jadi
fungsi tugas utama Bea Cukai dalam hal DBHJHT ini adalah menjadi pendamping. Ya. Jadi koordinasi kami dengan teman-teman di Pemda ini sudah sejak awal, dari perencanaan kegiatan, kemudian pelaksanaannya, bahkan nanti sampai ke evaluasinya. Siap. Ya. Karena kan setelah ini pasti ada evaluasi. Betul. Ya, tahun ini juga nanti pasti akan ada evaluasi, ada penilaian, termasuk kami juga ada di situ, sehingga kita bisa sama-sama menilai program mana yang bisa dipertahankan, mana yang bisa ditambah, dikurangi. Apalagi kalau tantangannya tadi kan nilainya turun. Nah, ini tantangan bersama. Bagaimana kita bisa lebih kreatif lagi memilah program-program mana yang bisa dilanjutkan, ya berkelanjutan. Ya, saya yakin Pak Bupati dan jajarannya pasti punya ide kreatif ya untuk bagaimana nih uangnya semakin kecil nih, tapi semakin efisien. Nah, yang kita cari kan semakin efisien ya. Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa koordinasi kami sejak awal, ya penyusunan program kita sudah terlibat, kemudian koordinasi pelaksanaannya kami juga sangat erat hubungannya dengan teman-teman dari pemerintah daerah, terutama Satpol PP dan sekalian untuk pelaksanaan program Gempur Rokok Ilegal, apakah itu dalam bentuk operasi pasar bersama, kemudian juga sosialisasi. Sosialisasi juga kami menggunakan banyak metode, ya. Apakah itu tatap muka. Ya. Kalau dulu ada program kesenian, kesenian dan olahraga. Nah, tahun ini tidak ada. Ya, jadi mungkin ini akan dinamis ya. Apa yang ada sekarang mungkin tahun depan mungkin harus tidak ada. Ya. Tapi saya yakin semangatnya tetap sama. Kita akan semaksimal mungkin dengan anggaran yang lebih kecil. Kami juga siap untuk mendukung sepenuhnya, walaupun mungkin anggarannya sudah semakin terbatas. Tapi kami juga, karena kami sendiri juga punya program sendiri untuk pelaksanaan Gempur Rokok Ilegal. Jadi dalam hal Gempur Rokok Ilegal ini, pertama kami mempunyai program sendiri, internal Bea Cukai, memang sudah tugas kami. Kemudian yang kedua adalah berkoordinasi dengan teman-teman pemerintah daerah. Kegiatannya banyak, sosialisasi juga banyak. Jadi semuanya sudah terprogram. Kami akan saling melengkapi nanti. Kegiatan Bea Cukai dengan teman-teman dari pemerintah daerah akan saling melengkapi, sehingga itulah fungsinya sejak awal kita berkoordinasi dalam penyusunan kegiatan, supaya tidak tumpang tindih. Kami fokus ke operasi pasar, ternyata teman-teman Pemda juga akhirnya numpuk, kemudian kami sosialisasi bentuknya apa, akhirnya numpuk double kegiatan, akhirnya kami harus supaya lebih harmonis, sinkron. Sharing ya, Gitu. Baik, terlihat sih, karena cair sekali nih. Karena merupakan teamwork, Pak. Oke, baik. Nah, ini seputar tantangan ini untuk sama-sama menggempur rokok ilegal nih. Ini kan jadi yang sehari-hari menjadi makanan dari teman-teman Bea Cukai ya, Pak Taranto, seperti apa, Pak? Tantangan utama itu adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang memandang rokok ilegal sebagai musuh bersama, sebagai musuh bersama. Ya, karena memang ternyata dampaknya banyak. Ya, kalau bisa diturunkan atau dibasmi itu dampak positifnya banyak. Tapi memang tantangannya kan banyak juga. Betul. Ya kan? Pasti pertamanya kami ada kegiatan dari awal aja kami sudah melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi ya, baik itu kegiatan kami sendiri. Teman-teman kami punya tim intelijen juga, tim penindakan juga ada. Ya, kemudian kami juga mendapat info dari masyarakat juga, banyak masukan dari masyarakat, aduan-aduan juga kami akan tetap proses. Kemudian juga dari teman-teman pemerintah daerah, terutama di Satpol PP juga menyediakan informasi juga. Kemudian pada pelaksanaannya kami bisa bekerja bersama, kan? Ketika artinya dari sisi persiapan penindakan, persiapan operasi dalam bentuk pengumpulan informasi dan pengolahan informasi, pelaksanaan kegiatan operasinya juga bersama, sampai ke kegiatan preventifnya yang awal ya, sosialisasi kami juga banyak koordinasi dengan teman-teman dari pemerintah daerah. Baik kegiatan tatap muka, kemudian kegiatan kami pasti akan melibatkan semua pihak di masyarakatnya.
pasti kami pertama kami sendiri, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat, kemudian juga teman-teman sekolah apakah itu sekolah SMP, SMA, kemudian universitas, kemudian teman-teman pengusaha juga kita libatkan. Kemarin terakhir di Wonogiri itu ada kegiatan gempur rokok ilegal, itu bukan di perusahaan rokok tapi di perusahaan kawasan berikat. Okay. Sebenarnya tidak nyambung ya. Sebenarnya tidak nyambung. Kenapa begini sih? Tapi memang tujuan kami bahwa kami akan mencoba menjangkau semua sektor. Ya, kalau di perusahaan kawasan berikat kebanyakan pekerjaannya adalah perempuan loh. Mereka kan bukan perokok ya. Bukan perokok. Iya, tapi mereka bisa menjadi agen informasi. Agen penyuluhan, ya kan? Mereka di rumah suaminya bisa dikasih tahu, bisa dilihat, bisa ngelirik rokoknya apa sih, gitu kan? Nah, ya kan? Ke anaknya, ke tetangganya segala macam. Jadi kami mencoba untuk menjangkau semua sektor. Jadi apakah itu pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, media juga kita akan. Seperti di sini sekarang kan kita merangkul media. Beberapa kegiatan kami itu juga melibatkan media sebagai apakah itu mempersiapkan pelaksanaannya ataupun juga mungkin pelaksanaannya sendiri kan kita selalu menyiapkan keterlibatan media. Kami juga ada unit PLI ya, layanan informasi, penyuluhan layanan informasi juga itu memang sangat erat hubungannya dengan media. Jadi kami mencoba mengoptimalkan semuanya supaya bisa tercipta pandangan bersama bahwa rokok ilegal itu adalah musuh bersama. Oke, jadi ini juga sudah banyak yang dilakukan cara-cara kreatif ya dari teman-teman Bea Cukai dengan berbagai bentuknya untuk pendekatan yang ringan begitu kepada masyarakat nih. Mungkin ada yang menjadi strategi baru gitu di 2026 untuk gempur rokok ilegal sendiri nih Pak Turanto? Sebenarnya kami melihat yang lama itu masih efektif ya, masih efektif. Cuman memang ke depan mungkin kami akan mencoba mengikuti perkembangan zaman, mencoba lebih menjangkau kalangan muda juga dengan perkembangan teknologi, karena memang saat ini sepertinya banyak anggota masyarakat itu lebih gampang terpengaruh oleh medsos teknologi ya. Jadi kami menganggap itu sebagai salah satu ancaman, tapi juga menjadi satu peluang. Peluang. Dua mata pisau. Tergantung mana yang kuat. Mana yang kuat. Kalau yang kuat itu yang ngajak, ayo konsumsi rokok ilegal lah itu yang negatifnya. Tapi kalau lebih kuat kita semua, ya insya Allah akan turun. Baik. Ini ditunggu juga nih teman-teman dari Bea Cukai untuk sama-sama kita berharap semakin turun angkanya ya untuk peredaran rokok ilegal begitu. Baik, nah ini juga masyarakat kan juga bisa ikut terlibat begitu ya Pak Turanto ya untuk sama-sama melaporkan. Mungkin kadang tuh ada yang tahu tapi takut gitu. Takut nanti kalau identitasnya tersebar atau mungkin dimusuhi karena tetangganya sendiri gitu yang jual rokok ilegal nih. Seperti apa Bapak? Jadi memang kami sangat mengharapkan masukan dari masyarakat ya. Jadi kalau Mbak Senja lihat orang tuanya beli rokok ilegal ya mungkin secara baik-baik bisa disampaikan ya. Tapi jangan secara frontal. Ya, melihat tetangganya jual rokok ilegal, jangan langsung datang langsung marah-marahin itu nanti akan ribut juga gitu kan. Jadi ada baiknya sampaikan ke kami ya. Kami monggo langsung ke kantor juga bisa, kami akan memproses dan yang penting bahwa identitas akan kami lindungi, kami rahasiakan sehingga mengurangi potensi konflik di masyarakat. Lewat Instagram juga bisa, ya lewat WA juga bisa. Nanti secara terbuka kami akan proses. Ya. Banyak hasil dari operasi yang kami laksanakan berasal dari aduan masyarakat. Jadi semakin aktif semakin bagus. Baik. Dan ini juga bisa nggak cuma lewat WhatsApp aja, tapi juga bisa lewat Instagramnya Bea Cukai Surakarta. Jadi kalau yang suka pakai akun anon ya Pak ya, biar identitasnya nggak terungkap gitu ya. Berarti ini juga sudah terjamin rahasianya ya dari Bea Cukai sendiri. Baik. Oke, terima kasih Pak Turanto ya. Agak klarifikasi jadinya ya Pak terkait dengan penurunan anggaran. Baik, kalau kita kembali lagi ke pertanian nih Pak Baroto nih. Ini kan tadi kalau Pak Aris sampaikan sudah ada beberapa penyesuaian untuk nanti seperti apa di 2026 dan pertanian kan menjadi salah satu yang tetap jadi prioritas karena menjadi potensi yang baik begitu di Wonogiri begitu ya. Seperti apa nih Pak nih dengan adanya penyesuaian dari DBHCHT sendiri? Gini Mbak Senja,
luas lahan tanam tembakau kami sebetulnya meningkat. Oke. Tahun 2024 itu di angka 2.400 hektar. 2025 ini hitungan kami di angka 2.600 hektar. Harapan kami sharing di BHCHT itu meningkat. Tetapi apa boleh buat, ternyata kondisinya seperti ini. Nah, itu harus kita terima. Yang pertama harus kita terima itu. Kemudian apa langkah yang harus kita lakukan? Kami tetap akan bergerak pada sektor peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas bahan baku. Dalam hal ini kami akan bersama-sama petani untuk membangun tadi penyediaan irigasi dengan sumur pantai, tetap kami lanjutkan. Dan yang kedua, bantuan Alsintan untuk meringankan ongkos produksi. Dan yang ketiga, jalan produksi untuk memudahkan akses. Nah, hal-hal ini yang akan kami dorong di 2026 nantinya. Dengan begitu, kualitas kami akan meningkat, produksi kami akan lebih baik, kesejahteraan rakyat nanti akan tumbuh, ekonomi bergerak, kampanye gembur rokok ilegal secara tidak langsung kami turut serta di sana. Begitu, Pak. Oke, baik. Ini cara kreatif yang tadi disampaikan ya. Dengan dana yang ada, tetap harus melakukan yang terbaik untuk bagaimana pemanfaatannya di sektor-sektor yang penting juga demi masyarakat dari Kabupaten Wonogiri sendiri, Pak Baroto. Oke, kita ke Pak Bupati. Tahun pertama sudah terlalui, Bapak. Seperti apa nih Wonogiri di tangan Bapak Setio Soekarno, Bapak melihatnya? Alhamdulillah ya. Angka kemiskinan kami turun, yang jelas itu. Jadi itu salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintah, tentunya bagaimana angka kemiskinan itu turun. Kemudian indeks pembangunan manusia kami naik, artinya dari rata-rata lama sekolah, kemudian usia harapan hidup ini kan juga meningkat. Maka tentunya ini kalau kami boleh matur, ini merupakan suatu awal yang bagus kita untuk mengawali pemerintahan 2025-2030. Nah, tentunya karena kami dalam misi kami untuk peningkatan penanganan kemiskinan, tentunya sektor-sektor ini tetap harus kita intervensi terus agar kami juga semakin menurunkan angka kemiskinan, termasuk indeks pembangunan manusianya juga bisa naik. Seperti kami kemarin mendapatkan satu penilaian ombudsman ini terbaik se-Jawa Tengah karena salah satunya penyelenggaraan pendidikan itu dengan adanya pendidikan gratis di Wonogiri. Nah, dengan adanya pemerintah menetapkan sekarang wajib belajar itu 13 tahun, maka kami mengawali bahwa tahun ajaran nanti di 2026-2027 ketika hari ini yang mendapatkan seragam gratis, sekolah gratis itu tingkat SD dan SMP, insya Allah nanti di anggaran 2026-2027 anak TK, PAUD juga akan kita berikan seragam. Ini tentunya upaya konkret dari pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi Wonogiri yang berdaya saing, maju sejahtera, pembangunan berkelanjutan, tentunya penurunan transfer ke daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 231,9 miliar ini tidak akan menurunkan pelayanan kami kepada masyarakat. Itu prinsip kami. Betul, Mbak Sinja. Itu yang jadi utama ya dari Pak Setio Soekarno dalam memimpin Wonogiri begitu. Bahkan ini visi misi masih terus harus dilanjutkan sampai dengan 2030 tentunya Bapak ya. Baik, nah ini pesan nih dari Bapak Bupati Wonogiri, Bapak Setio Soekarno untuk masyarakat Wonogiri terkait dengan kampanye rokok ilegal nih. Silakan Bapak. Iya, Mbak Sinja. Jadi sudah disampaikan dari Bea Cukai, dari Pak Baroto, dari Pak Aris, tentunya bagaimana dampak rokok ilegal itu kepada kita, masyarakat kami, Kabupaten Wonogiri, sekali lagi, ayo bersama-sama bahwa rokok ilegal ini adalah musuh kita bersama. Maka tentunya kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri untuk bersama-sama menggempur rokok ilegal ini, karena dana bagi hasil cukai tembakau ternyata bisa kita rasakan manfaatnya.
Gempur Rokok Ilegal bersama-sama untuk Wonogiri lebih maju, sejahtera, berkelanjutan. Amin. Amin. Amin, kita aminkan bersama. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Turanto, Pak Setio Soekarno, Bapak Baroto, dan juga Pak Aris ya. Semoga kita juga bisa sama-sama mengambil manfaat begitu dari DBHCAT. Jelas ya, tadi sudah dijelaskan juga seperti apa breakdown untuk pemanfaatannya sendiri. Kita harapkan juga tahun-tahun berikutnya nih masyarakat Wonogiri semakin mendapatkan manfaatnya karena kembali lagi dari masyarakat untuk masyarakat Wonogiri. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir dalam podcast Gempur Rokok Ilegal kali ini. Baik Sobat Expos Indonesia, itu tadi obrolan menarik kita dalam podcast Gempur Rokok Ilegal dari Pemkab Wonogiri bersama dengan Bea Cukai Surakarta. Jangan lupa untuk sama-sama kampanyekan Gempur Rokok Ilegal, dan saya Senja Kurnia pamit. Kita akan ketemu lagi di tema-tema menarik lainnya. Baik, kepada masyarakat Wonogiri, khususnya yang berada di wilayah Wonogiri, kami dari Bea Cukai Surakarta ingin menyampaikan bahwa ada penggunaan cukai yang kembali ke masyarakat, khususnya juga ke Wonogiri, dalam bentuk dana bagi hasil cukai tembakau. Nah, dana bagi hasil cukai tembakau itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan, dan untuk penegakan hukum. Namun, ada tantangan nih yang mesti kita tahu, yaitu adanya peredaran rokok ilegal yang bisa mengurangi DBHCHT tadi. Apa ciri-cirinya? Antara lain, tidak ada pita cukainya, kemudian pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukan, pita cukai salah personalisasi, dan pita cukai bekas. Nah, bagi masyarakat Wonogiri yang mengetahui adanya penjualan rokok-rokok tersebut, mungkin bisa melaporkan ke kami. Kemana Mas Dion? Di 089 69 80 50.000. Jadi warga Wonogiri semua dan juga Bolo Becus jangan lupa laporkan apabila menemukan peredaran rokok ilegal, serta tidak hanya cukai ya Pak ya. Kita juga menerima laporan terkait misalkan ada IPHP ataupun ekspor impor yang mau dikonsultasikan dengan Bea Cukai Surakarta. Betul. Terima kasih, dan tentunya masyarakat Wonogiri jangan lupa salam Gempur Rokok Ilegal. Alkisah, hiduplah seorang gadis yang hari-harinya penuh dengan harapan dan mimpi besar di dunia kretek. Relax. Loh, bukan kretek yang ini. Salam. Jare tiang mriki, niki rokok-rokok sing murah tur enak. Tapi sik yo, kok aku ora percaya. Nah iki malah rokok polos, ora ono bandrole blas. Lho iki maneh pita cukaine wis ono, tapi kok yo palsu. Jan. Tambah iki, pita cukaine wis bekas nggone wong, ngrugekke. Isih ono, kok yo ngeyel nganggo pita cukai sing dudu peruntukan. Mimpi saya adalah menciptakan Indonesia bebas dari rokok ilegal.